Dalam dunia keamanan siber, pertarungan yang sesungguhnya itu nggak dimulai pas alarm bunyi. Justru sebaliknya, pertarungan itu terjadi di tempat yang sunyi, di mana para pembela secara aktif memburu ancaman yang nggak kelihatan di dalam jaringan mereka sendiri. Nah, yuk kita selami dunia tersembunyi ini. Ini dia, pola pikir yang mengubah segalanya. Pertahanan siber modern itu bukan lagi soal bangun tembok yang lebih tinggi, tapi tentang jadi ahli strategi yang proaktif. Ini tentang gimana kita bisa paham lawan dan nemuin mereka sebelum mereka sempat ngapa-ngapain. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Intelijen ancaman. Coba bayangin ini kayak kerjaan detektif di dunia digital. Tujuannya adalah ngumpulin informasi. Apa sih yang bikin penyerang termotivasi? Alat apa yang mereka pakai? Intinya, ini adalah jawaban dari apa dan kenapa di balik setiap potensi serangan. Nah, semua intelijen yang barusan kita omongin, itu jadi bahan bakar buat konsep berikutnya, perburuan ancaman. Kalau intelijen itu kayak mempelajari musuh dari jauh, perburuan itu artinya kita langsung turun ke lapangan buat nyari mereka. Para pemburu ini bekerja dengan satu asumsi penting, penyerang tuh udah ada di dalam. Tugas mereka ya, nemuin jejaknya. Jadi siapa sih sebenarnya yang kita buru ini? Biar paham, kita perlu kenalan dulu sama para pemain di medan perang digital ini. Selamat datang di Galeri Para Penjahat. Di puncak piramida, kita punya pemain kelas kakap, aktor negara bangsa. Anggap aja mereka ini mata-mata di era digital, canggih banget, dananya gede, dan sering jadi ancaman yang paling susah dideteksi. Tujuan mereka itu jelas dan spesifik. Mereka nggak ngejar uang receh, yang mereka incar itu rahasia negara atau keunggulan komersial yang strategis. Dengan dukungan pemerintah, sumber daya mereka bisa dibilang hampir tanpa batas. Makanya mereka bisa melakukan serangan canggih, kayak yang diungkap di laporan APT1 yang terkenal itu. Selanjutnya kita ketemu sama, mafia versi siber. Mereka ini adalah bisnis yang dibangun di atas kejahatan digital. Buat kelompok-kelompok ini bukan soal ideologi. Ini murni bisnis. Semuanya tentang uang. Mereka menjalankan operasi ransomware, pencurian data, dan penipuan skala besar. Dan karena mereka sering beroperasi lintas batas negara, ngejarnya jadi rumit banget buat penegak hukum. Sekarang kita geser ke pelaku yang gerak karena sebuah misi. Para aktivis digital, alias hacktivis. Nah, beda sama sindikat kejahatan. Kelompok ini nggak dimotivasi sama uang. Mereka pakai keahlian siber sebagai senjata buat nyebarin pesan. Mereka bisa aja ngebocorin dokumen, ngelumpuhin situs web pemerintah, atau ngehack buat memperjuangkan apa yang mereka yakini. Tentu, pemainnya nggak cuma itu aja. Ancaman orang dalam ini bahaya banget, karena mereka nggak perlu repot-repot ngebobol masuk. Mereka kan udah punya kuncinya. Terus ada juga script kiddie, yang mungkin nggak secanggih yang lain, tapi tetap bisa bikin kekacauan besar dengan alat-alat yang mereka download. Oke, kita udah kenal siapa pelakunya. Sekarang kita perlu paham gimana cara mereka beroperasi, terutama yang paling canggih. Nah, ini ngebawa kita ke konsep kunci, Advanced Persistent Threat, atau disingkat APT. Nah, ini dia momen ahanya. APT itu bukan tipe aktor, tapi sebuah gaya serangan, sembunyi-sembunyi, sabar, dan gigih. Buat melacaknya, para ahli pakai kerangka kerja kayak MITRE ATC, yang fungsinya tuh kayak ensiklopedia taktik ngehack. Kerangka kerja ini bisa memetakan seluruh buku panduan setiap kelompok APT, seperti yang kita lihat buat APT41 di sini. Bayangin deh, para pembela bisa mempelajari setiap langkah musuh, dari cara mereka masuk sampai cara mereka ngilangin jejak. Oke, kita udah identifikasi musuh dan cara mainnya. Sekarang, yuk kita balik koinnya dan kita lihat gimana para pembela pakai intelligence ini buat mulai berburu. Ini nih perubahan pola pikir yang fundamental banget. Berhenti cuma nungguin alarm. Sebaliknya, mulailah dengan keyakinan bahwa penyusup mungkin udah ada di dalam sistem kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita aman, tapi di mana mereka sembunyi. Jadi, bahan bakar buat berburu ini datang dari mana sih? Ada dua jalur utama. Intelijen sumber terbuka atau OSINT itu datang dari informasi yang bisa diakses siapa aja. Di sisi lain, ada data dari penyedia komersial yang melakukan riset mendalam mereka sendiri. Keduanya penting banget buat dapat gambaran yang lengkap. Terus apa sih yang sebenarnya dicari para pemburu? Mereka mencari yang namanya indikator kompromi atau IOC. Anggap aja ini kayak remah roti digital. Jejak kaki yang ditinggalin sama penyerang bisa berupa alamat IP yang mencurigakan, file yang nggak dikenal, atau pola lalu lintas jaringan yang aneh. Menemukan IOC itu langkah pertama buat ngebongkar sebuah serangan. Dalam pertempuran ini, sendirian itu sama aja kalah. Strategi pertahanan yang paling kuat justru ada di kolaborasi.
Kenapa kolaborasi itu penting banget? Karena setiap bagian pertahanan jadi makin kuat. Waktu satu perusahaan berbagi info soal serangan yang mereka alami, perusahaan lain bisa langsung siap-siap. Tim respons insiden jadi lebih cepat, manajemen risiko lebih pinter, dan para insinyur bisa bangun pertahanan yang lebih tangguh. Ini kemenangan buat semua. Dan ini bukan cuma ide di atas kertas ya. Ada mekanisme resminya, namanya ISEC. Anggap aja ini kayak klub eksklusif di mana perusahaan-perusahaan di industri yang sama, misalnya perbankan atau energi, kumpul buat berbagi info ancaman secara aman. Ini adalah pertahanan kolektif dalam aksi nyata. Kita udah bahas cara bertahan dan berburu. Tapi gimana kalau kita bisa membalikan keadaan? Yuk, kita masuk ke babak terakhir, di mana para pembela nggak cuma mencari, tapi juga mulai pasang perangkap mereka sendiri. Salah satu alat paling cerdik dalam pertahanan proaktif adalah honeypot, atau perangkap madu digital. Ini adalah sistem umpan yang sengaja dibuat kelihatan rentan dan menarik. Tujuannya ada dua, ngalihin perhatian penyerang dari aset yang asli, dan yang lebih penting, buat mempelajari setiap gerakan mereka diam-diam. Dan ini dia hasil tangkapannya. Data kayak gini nunjukin ke pembela siapa yang nyerang, dari mana asalnya, dan teknik apa yang mereka pakai. Semuanya secara real time. Ini bukan lagi data teori. Ini intelijen langsung dari garis depan yang ngasih wawasan tak ternilai tentang ancaman aktif di luar sana. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Medan perang siber itu terus berevolusi. Para pembela udah beralih dari pertahanan pasif ke perburuan aktif. Dan sekarang, bahkan ke penipuan proaktif. Ini jadi memunculkan pertanyaan. Di masa depan di mana penyerang makin canggih, apakah ngalahin mereka dengan permainan mereka sendiri bakal jadi kunci buat kita selalu selangkah lebih maju?